ini kita akan menyanyikan lagu. Judulnya Bertambah-tambah Dalamnya. Musik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai PIA secara online. Berkati kami ya Tuhan agar dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yuk, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita menyanyikan sebuah lagu. Musik. Everything I do, everything I do, everything I do, everything I do, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Bacaan diambil dari Matius 5 ayat 1-12a. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajarkan mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Bu Sabta berharap kalian sehat dan senang ya tentunya hari ini. Nah, oke. Hari ini kita ketemu lagi dalam renungan PIA ya.
Kalau tadi langsung saja ya. Kalau tadi anak-anak sudah mendengarkan bacaan yang dibaca oleh teman kalian, ya, bacaan yang diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Nah, itu isinya tentang apa ya? Siapa yang tahu? Nah, mari kita belajar bersama, mengerti atau memahami apa sih isi dari bacaan tadi. Kita bersama-sama ya, kalian bersama dengan Bu Sapta untuk belajar mengetahui apa isi bacaan itu. Nah, kalau tadi dalam bacaan tadi dikatakan bahwa Yesus itu melihat banyak orang, ya, banyak sekali orang yang Yesus lihat. Lalu Yesus naik di atas bukit itu, ya. Lalu para muridnya juga bersama dengan Yesus. Mereka duduk bersama dengan Yesus. Dan Yesus pun mengajarkan banyak hal kepada murid-murid dan orang-orang yang ada di sana, ya. Contohnya apa ya? Yesus mengajarkan bahwa kita diharapkan untuk bisa bersikap lemah lembut, murah hati, ya. Contohnya ya, salah duanya lemah lembut dan murah hati. Nah, lemah lembut itu contohnya bagaimana? Lemah lembut itu supaya kita bisa belajar bersabar, ya, tidak marah-marah. Ayo, siapa yang suka marah-marah? Seperti ini nih contohnya. Nah, ini ada anak yang suka marah-marah tuh dengan temannya, ya. Ya, itu. Nah, marah-marah itu berarti apa, anak-anak? Ada yang tahu? Iya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya, ya. Mungkin karena mainannya diambil sama temannya tanpa minta izin dulu. Nah, itu tidak baik, ya. Kata Yesus itu tidak baik. Maka Bu Sapta juga mengingatkan anak-anak untuk selalu bisa bersabar hati, ya. Lalu murah hati itu apa, anak-anak? Murah hati itu contohnya berbagi. Nah, siapa nih yang suka berbagi? Misalnya berbagi makanan, ya, kepada yang lain, kepada temannya yang tidak membawa bekal. Misalnya pada saat ada acara, ada temannya yang tidak membawa jajan, tidak membawa bekal. Lalu ada teman yang lain membawa bekal yang banyak, bisa dibagi sama teman yang tidak membawa. Nah, itu namanya murah hati. Tentunya bagaimana? Berbagi dengan tulus dan ikhlas hati, ya. Nah, itu contohnya. Lalu berhubungan dengan sikap yang lemah lembut dan murah hati. Nah, ini juga dimiliki para santo dan santa, ya. Oh iya, anak-anak, hari ini tepat tanggal 1 November ya. Tanggal 1 November itu diperingati sebagai hari raya, ya, hari raya orang-orang kudus. Nah, tahu tidak anak-anak, orang-orang kudus itu apa sih? Gitu ya. Orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan, ya, yang selalu melakukan kehendak seperti kehendak Tuhan, ya. Siapa yang melakukan itu? Santo dan santa. Nah, siapa santo dan santa itu, ada yang tahu? Oh, ada yang tahu. Iya, betul sekali. Santo atau santa itu adalah orang-orang suci. Santo dan santa itu adalah orang-orang yang kudus, orang-orang yang hebat, orang-orang yang tidak pernah punya rasa dendam, ya, tidak pernah iri. Mereka itu selalu melakukan hal-hal yang baik. Lemah lembut, mereka sabar, murah hati, suka berbagi, ya. Walaupun juga mereka diejek atau dicela, bahkan disakitin, mereka tidak dendam, ya, selalu memaafkan kepada orang-orang yang sudah menyakiti. Nah, itu ya, itu contoh atau teladan atau sikap-sikap perbuatan yang dilakukan oleh para santo dan santa, ya. Masih banyak lagi sebetulnya sikap dan contoh yang lain yang dilakukan oleh para santo dan santa, ya. Mereka tidak sombong. Ada lagi? Apalagi? Iya, betul sekali. Mereka selalu berkata-kata jujur. Berkata jujur itu tidak bohong.
mereka selalu berkata-kata dengan apa adanya, ya, kepada siapa saja, ya. Juga sabar, tidak marah-marah, juga rendah hati, tidak sombong tadi ya, rendah hati ya. Nah, itu sikap-sikap para santo dan santa. Sekarang Bu Sabta mau tanya nih, siapa yang kepingin mencontoh sikap atau perbuatan yang dilakukan para santo dan santa? Oh, banyak sekali. Iya, sama. Bu Sabta juga ingin sekali mencontoh sikap dan perbuatan yang sudah dilakukan para santo dan santa. Ya, tadi sikapnya sudah Bu Sabta ungkapkan ya, sudah Bu Sabta sampaikan banyak sekali sikap yang baik yang dilakukan oleh para santo dan santa. Oh iya, ada nggak sih syaratnya untuk bisa seperti santo dan santa? Ada dong tentunya. Ada yang menjawab lagi tuh, ada syaratnya. Apa sih syaratnya? Kalau untuk anak-anak nih ya, anak-anak kan anak sekolah ya. Nah, sikap atau syarat ya, maaf ya, syarat yang harus dilakukan supaya kita bisa baik seperti santo dan santa, yaitu rajin berdoa, ya. Lalu ada lagi, kalau misalnya ada temannya yang jatuh dari sepeda misalnya, ya bisa ditolong, ya. Lalu berbagi makanan, apalagi tidak iri dan tidak sombong, tidak dendam, ya, tidak selalu memaafkan, ya, selalu memaafkan, lalu berkata jujur. Kalau sama orang tua, ya harus menghormati orang yang lebih tua, ya. Kalau misalnya mau pergi ke rumah neneknya atau pergi ke rumah teman atau tetangganya, bisa minta izin dulu, ya, dengan orang tua, ya, begitu. Nah, itu syarat atau contoh sikap perbuatan yang dilakukan, yang boleh anak-anak lakukan jika anak-anak atau teman-teman ingin seperti santo dan santa, ya. Nah, kira-kira seperti itu isi dari bacaan tadi. Renungan kali ini Bu Sabta kira sudah cukup, ya. Semoga bermanfaat bagi kalian supaya tetap bertumbuh dalam Tuhan. Dan sekali lagi di sini akan Bu Sabta bacakan apa sih ayat emas pada kesempatan hari ini. Ayat emas pada kesempatan hari ini yaitu, berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena ia yang akan mempunyai kerajaan surga. Nah, itu ayat emas pada kesempatan hari ini. Dan pesan Bu Sabta, jadilah anak yang baik dan tetap bertumbuh dalam Tuhan, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Di sesi kreativitas hari ini bertemu dengan Kak Clara. Hari ini kita akan membuat kreasi yaitu hiasan gantung.
akhir. Hebat! Teman-teman, jangan lupa mengikuti via online setiap hari Minggu. Sampai jumpa! Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih kami sudah Engkau bimbing dan Engkau dampingi hari ini. Semoga kami dapat meneladan Yesus Putramu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.